Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kami ucapkan salam tandan berduri dan salam pelenter bagi seluruh petani sawit Indonesia. Dan tak lupa kita ucapkan, mari kita selalu berdoa agar kita selalu diberikan rezeki yang berkah berupa buah kelapa sawit yang limpah. Amin. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kami mencoba untuk sharing atau berbagi informasi mengenai ciri-ciri tanaman kelapa sawit yang mengalami defisiensi atau kekurangan kalium. Teman-teman sekalian, tentunya ketika kita ingin menginginkan tubuh yang sehat, maka sudah sepatutnya kita memenuhi kebutuhan tubuh kita dengan nutrisi atau gizi yang baik. Nah, begitu juga pada tanaman kelapa sawit. Ketika kita ingin hasil produksi yang banyak, ya, hasil produksi yang baik, maka tentunya kita juga harus memenuhi kebutuhan unsur hara atau nutrisi pada tanaman kelapa sawit kita, teman-teman. Nah, salah satunya adalah unsur kalium. Jadi unsur kalium adalah salah satu unsur makro, ya, artinya salah satu unsur yang banyak dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Ya, apa fungsi daripada unsur kalium ini? Yang pertama adalah dia berfungsi untuk memperkokoh batang, ya. Kemudian yang kedua adalah berfungsi untuk pemunculan bakal buah, ya. Jadi apabila tanaman kelapa sawit itu kekurangan kalium, salah satu yang berpengaruh adalah maka buahnya juga akan berkurang, teman-teman, ya, sehingga harus dipenuhi kebutuhan kalium pada tanaman kelapa sawit kita. Nah, bagaimana sih ciri-ciri tanaman kelapa sawit itu kekurangan kalium, ya? Jadi baik teman-teman, pada kali ini kita akan mencoba untuk membahasnya. Tapi sebelumnya teman-teman, kami mohon dukungannya untuk mengembangkan channel kami, yaitu dengan menekan tombol subscribe, kemudian like, dan silahkan komentar di kolom komentar bagi teman-teman yang ingin sharing atau berbagi informasi mengenai unsur kalium ini. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari video-video yang kami buat, teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Baik, kita lanjutkan. Jadi ciri-ciri daripada tanaman yang kekurangan unsur kalium itu bisa kita lihat pada daunnya, teman-teman. Nah, ini kita sudah berada pada salah satu pohon atau tanaman kelapa sawit yang mengalami unsur kalium, ya. Jadi tanaman yang mengalami unsur kalium, teman-teman, pada daunnya itu akan mengalami confluent orange spotting, ya, atau biasa juga disebut dengan yellow spotting, ya. Nah, jadi terdapat bercak-bercak pada daunnya, ya. Jadi kadang bercaknya itu berwarna kuning, kalau belum terlalu parah dia berwarna kuning. Tapi ketika tanamannya sudah mengalami kekurangan kalium akut, artinya yang parah, maka bercak-bercak kuning ini akan berubah menjadi coklat, ya. Dan apabila ini dibiarkan, maka daun ini akan mengalami nekrosis, ya, atau akan kering, teman-teman, ya. Nah, ini kalau kita lihat di bawah cahaya, maka dia akan tembus cahaya, teman-teman, ya. Ya, ini adalah salah satu ciri yang bisa kita amati pada kelapa sawit kita apabila kelapa sawit tersebut itu mengalami unsur mengalami kekurangan atau defisiensi unsur kalium, ya. Nah, ini teman-teman. Jadi pada kebun ini kayaknya sifatnya menyeluruh, ya. Nah, tapi ada yang parah, ada yang
belum terlalu parah. Nah ini teman-teman, nah ini dia warnanya kecoklatan atau orange spotting ya teman-teman. Dan ini, nah ini teman-teman, kalau lama kelamaan dia akan bocor seperti ini karena yang coklat tadi atau yang kuning itu akan apa namanya, kering ya, atau mengalami nekrosis teman-teman. Nah, jadi itu gejala atau ciri-ciri yang bisa kita amati teman-teman. Nah untuk mengatasinya seperti apa, maka kita perlu melakukan pemberian unsur hara atau nutrisi yang mengandung unsur kalium teman-teman. Contohnya itu adalah pupuk KCl ya, pupuk KCl atau MOP ya. Nah itu adalah jenis pupuk yang banyak mengandung unsur kalium. Jadi dengan kita berikan unsur kalium tersebut, pupuk KCl atau MOP tersebut dengan dosis mungkin 1 kg sampai 1,5 kg per pohon, dan ini kita aplikasikan 2 kali dalam setahun teman-teman ya. Nah insyaallah itu akan memenuhi kebutuhan unsur kalium pada tanaman kelapa sawit kita ya. Nah kemudian unsur kalium ini atau tanaman yang mengalami orange spotting ini ketika telah diberikan apa namanya, pupuk KCl, ini tidak akan sembuh teman-teman, tidak sembuh ini. Jadi dia tetap seperti ini dan nantinya akan mengalami nekrosis atau kering ya. Nah yang kita harapkan adalah bagaimana supaya setelah kita berikan pupuk, maka daun yang muncul nanti, daun muda yang muncul ya, itu sudah kembali normal atau hijau ya teman-teman. Itu jadi itu yang kita harapkan. Oke, jadi kalau kita ingin produksi yang baik teman-teman, maka produksi dengan menghasilkan buah yang banyak insyaallah ya. Jadi harus memenuhi kebutuhan unsur hara kalium pada tanaman kelapa sawit kita. Oke, mungkin ini dulu teman-teman video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman share atau bagikan ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lainnya juga mengetahui dan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.